Oke, saya akan melakukan manajemen file menggunakan CMD. Sama buka kasih CMD-nya, kemudian saya menjadikan dokumen sebagai default. Yang pertama, membuat file bernama nrp, gunakan copy font dan nama file. Lalu file ini berisi kata halo. Jika sudah, Ctrl Z dan Enter. Kita bisa melihat hasilnya di main dokumen di filenya. Oke, selanjutnya copy file menjadi nama lengkap menggunakan copy nama file. Jadi nama file baru. Oke, satu file copy, kita cek kembali di sini filenya. Kemudian mengubah nama file menggunakan rename file Iksan Kurniawan tadi txt menjadi nama panggilan. Oke, kita lihat hasilnya menjadi Iksan. Selanjutnya akan membuat sebuah directory sebuah folder bernama folder milik Iksan. Menggunakan mkdir. Dan di sini kita lihat hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah memindahkan file nrp ke dalam folder milik Iksan. Jadi menggunakan move, lalu masukkan folder tujuan. Satu file move, dan sini sudah hilang, dia masuk ke dalam sini. Oke, kembali lagi ke depan. Di sini selanjutnya adalah merubah atribut folder milik Iksan menjadi hidden dan system file. Kita menggunakan attribut plus h plus s, lalu sini folder milik Iksan, kemudian enter, dan foldernya hilang karena saya propertiesnya adalah hidden file, tidak ditampakkan. Begitu juga dengan system file. Dan untuk menghilangkannya kembali, cukup mengganti tanda plus menjadi minus. Oke, dan foldernya muncul kembali. Dan selanjutnya menghapus folder tersebut beserta isinya ya. Sini ada konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus, lalu klik, dan foldernya sudah hilang. Oke, itu untuk manajemen file. Berikutnya untuk menampilkan proses yang sedang berjalan seperti task manager itu bisa menggunakan task list. Ini adalah proses yang berjalan di Windows. Lalu cara mematikan proses, kita akan mencoba membuka fade. Dan untuk mematikannya kita coba lagi task list. Oke, di sini ada dicari nama aplikasi paint-nya, mspaint.exe, dan masukkan task skill -im mspaint.exe. Oke, sudah sukses, mspaint-nya sudah tertutup. Lalu untuk selanjutnya adalah mengubah tampilan dari CMD sendiri. Kita bisa menggunakan properties.
colors, dan untuk background itu menjadi putih, lalu foregroundnya menjadi bright blue. Oke. Oh sorry, putih, screen textnya bright, dan sudah. Lalu untuk mencari bantuan, misalnya instruksi apa saja yang dapat dilakukan, itu bisa menggunakan help. Ini adalah instruksi yang dapat dilakukan, dan jika untuk beberapa instruksi lainnya, misalkan apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah instruksi, seperti di atas tadi kita menambahkan file system attrib. Di sini kita bisa menggunakan help dan attrib. Nah, ini adalah instruksi yang bisa digunakan dengan instruksi attrib tadi. Selanjutnya, bersihkan layar itu singkat sekali menggunakan cls clear skin. Dan untuk mengetahui status networking, kita bisa menggunakan command ipconfig. Di sini kita ketikkan ipconfig, dan muncul di sini status networking dari IP address ini, subnet mesh, default gateway, dan keterangan lainnya. Oke, selanjutnya untuk log off, restart, dan shutdown, kita bisa mengetikkan shutdown langsung. Dia akan muncul banyak menu di sini. Jika ingin shutdown, tambahkan space dan S, atau untuk restart R, dan untuk log off itu L. Sebagai contoh saja, kita akan mencoba log off window. Ini shutdown, log off L. Oke. Berhasil untuk login kembali. Dan selanjutnya adalah shutdown. Shutdown, langsung saja S. Oke. Shutdown less than a minute. Dan itu adalah beberapa komen yang dapat digunakan menggunakan command prompt. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat user baru. Di control panel, user account, dan di sini kita bisa add user account. Sini sudah ada nama Iksan. Jadi saya akan mencoba sensor. Oke, di sini untuk membatasi privilege menggunakan standar akun, maka administrator. Oke. Lalu untuk mengaktifkan akun guys, kita turn on di sini. Oke, sini selesai untuk manajemen user. Oke, berikutnya saya akan merubah tampilan Windows personalize menjadi tampilan klasik. Sini masuk ke Windows klasik. Oke, setelah tampilan Windows menjadi klasik, kemudian saya akan merubah wallpapernya. Backgroundnya di sini terdefault biru. Start background, share library. Oke, di sini saya memilih gambar sebagai. Kemudian untuk screensaver, buat ini 3D text dengan teks nama saya. Lalu oke, sini kita bisa dari 15 menit, dan ini bisa kita preview.
Oke, ini adalah dasarnya. Oke, selanjutnya themes yang telah saya buat ini bisa disimpan di save theme dengan nama classic sisop. Oke, jadi dari sini mudah untuk kembali ke basic. Ataupun kembali ke Oke, berikutnya saya akan mencoba menghilangkan beberapa menu di start menu dengan gp edit. Kemudian user configuration, administratif, dan start menu. Lalu contohnya yang akan saya hilangkan adalah di sini ada dokumen, kemudian remove dokumen, akan from start menu. Saya enable di sini. Kemudian play. Oke. Menu dokumen sudah hilang. Lalu misalkan lagi remove picture atau musik icon, enable, play. Oke. Kemudian remove ini banyak pilihan yang bisa kita remove picture. Oke. Dan sini sudah tidak lagi dokumen, musik, dan picture. Untuk menghilangkan menu run juga bisa, kita sini ada remove run menu, from start menu. Atau ada juga network connection. Dan banyak lagi yang dapat kita customize di sini. Selanjutnya, ini komputer ini jika ingin kita buat link ya di start menu, tinggal kita klik dan seret atas sini. Ada di sini komputer. Lalu untuk mengcustomize taskbar, di klik kanan saja, properties, dan di auto hide jika ingin. Dan ini ada di lock. Jika tidak di lock, bisa digeser dengan di lock. Selanjutnya, kita bisa mengirimkan my computer ini ke desktop. Show on desktop. Create shortcut my computer, atau juga bisa shortcut my document. Pas shortcut. Di sini kita bisa ubah shortcutnya, ikonnya menjadi yang lain yang kita inginkan. Misalnya ini. Dan dia berubah. Begitu juga dengan my dokumennya, kita bisa change ikonnya. Misalnya ya sudah. Selain dengan cara yang telah tadi ditunjukkan, untuk merubah start menu, Anda juga bisa melakukan klik kanan, properties, dan di sini Anda bisa customize, bisa display as link atau yang lainnya, untuk download dan display them.
dan beberapa menu customize lainnya. Oke, selanjutnya untuk merubah IP address komputer bisa dilakukan melalui network, terutama dan network sharing center, melalui local area connection dan properties. Di sini ada menu Internet Protocol versi 4, properties dan use following address. Ini saya masukkan sesuai ketentuan menggunakan 3 digit terakhir NFC. Karena maksimal address adalah 255, balik NFC-nya ya, jadi 2 baca terbalik 702 subnet mask secara default dan default gateway. Oke, dan address-nya sudah berubah sesuai yang kita inginkan. Dan untuk merubah workgroup komputer pada Windows 7, yaitu pada komputer properties, sini ada workgroup, change setting, current name workgroup, workgroupnya menjadi SOP 2013. Oke. Untuk bisa berfungsi maka harus di-restart komputer terlebih dahulu. Restart laptop saja. Dan untuk meningkatkan performance juga di My Computer Properties, kemudian Advanced System Setting. Sini performance-nya bisa kita rubah, hilangkan beberapa efeknya, misalnya shadow under mouse atau animasi ini, dan apply saja. Lalu untuk virtual memory, pada VirtualBox ini saya menggunakan 1 GB, dan jika di custom misalkan menjadi 512 menjadi 2 GB. Set. Nah, oke. Ini juga harus di-restart sebelum memunculkan efek yang terlihat. Kemudian pada Windows 7, jika ingin menampilkan hidden file ekstensi dan protected, itu dari organize dan format and search option. Sini show hidden files, lalu operating sistemnya diperlihatkan. Nah, maka di sini file-file yang terhidden akan terlihat. Berikutnya untuk sistem utility, ini saya menggunakan msconfig, dan ini adalah settingan untuk normal startup. Kemudian untuk mengubah bootloader menjadi 25 detik, kita bisa rubah di boot sini dan di apply. Kemudian agar dapat mengcustom service yang kita inginkan, ada di tab service di sini. Dan ini untuk tab startup. Jadi startup yang tidak kita inginkan bisa kita hilangkan dari sini jika kita menginstal program nanti. Dan startup ini bisa kita ubah juga
Misalkan kita ingin menjadikan diagnostik startup, kita klik di sini, kemudian apply dan oke. Dan untuk group policy, sini bisa kita langsung search di tab search. Di sini ada edit group policy. Yes. Kemudian computer configuration, lalu Windows setting, dan security setting. Dan di sini ada account policies, password policies. Nah, ini bisa kita custom di sini. Misalkan panjang password minimal 8. Kemudian oke. Lalu batasan penggunaan password 30 hari. Oke. Lalu batasan minimum password sebelum diganti, misalkan 4 hari. Dan ini untuk agar password kita dibuat lebih kompleks. Oke. Dan untuk menggunakan environment variable agar Java dapat dijalankan di komputer, kita bisa dari start menu, komputer, kemudian properties. Dan di sini bisa kita advanced system, yes, dan environment variables. Di sini di path, jika tidak ada path di sini bisa kita tambahkan, namun jika ada cukup kita edit saja. Ini di sini kita tambahkan install path bin-nya Java JDK. Di sini, nah ini, di sini sudah ada path Java-nya. Sebentar. Nah ini program files Java JDK dan folder bin. Oke. Sehingga jika kita menggunakan command prompt untuk menjalankan Java, maka bisa kita coba apakah Java sudah ada di komputer ini dengan Java. Nah ini berarti Java-nya sudah dapat dijalankan, kita bisa mengcompile dan merun file Java di komputer kita. Dan untuk merubah recycle bin menjadi namanya tempat sampah, kita bisa menggunakan regedit. Di sini regedit, yes. Kemudian dari my computer ini kita bisa search find recycle bin. Find next. Kita mencari yang datanya adalah recycle bin dan bisa dirubah. Nah ini, sini kita rubah menjadi tempat sampah. Kemudian kita refresh dan kita close. Nah, sudah berubah menjadi tempat sampah. Dan untuk membackup registry,
Nah, ini dan kita milih ini, kita bisa ekspor menggunakan format track atau ya format track ini kita namanya tempat sampah. Ini kita save, jadi kita save di dokumen, maka ada di nah, ini adalah backup registry kita. Oke, selanjutnya saya akan membuat file virus bat di sini. Di sini membuat melalui notepad. Mematikan echo. Kemudian untuk membuat file autorun if. Nah, di sini saya simpan dengan nama virus.bat. Save. Dan ini adalah Windows batch file. Dan untuk menghilangkan infeksi virus seperti itu, kembali matikan fungsi echo. Kemudian hilangkan sistem dan hide-nya. Dan simpan dengan nama antivirus .bat. Nah, ini adalah virusnya dan ini antivirusnya untuk menghilangkannya. Dan kemudian untuk menampilkan versi Windows menggunakan regedit. Kemudian cari find desktop version. Bagi current user, control panel, desktop, ya ini nanti value-nya menjadi 1. Oke. Nah, kita tutup. Dan ini setelah di restart ada Windows 7 build 7600. Dan untuk melakukan setting agar wallpaper tidak bisa diganti, masuk ke start.
kemudian gpedit, yes, lalu user configuration, administratif, dan personalization di sini. Lalu ini ada desktop background, prevent, dan enable. Kemudian apply. Oke. Kita akan merubah user account standar dengan menambah privilege-nya. Ini standar user. Kita bisa change account type menjadi administrator. Change, dan dia sudah menjadi administrator. Oke. Dan untuk menghilangkan menu log off dari start menu, menggunakan regedit. Kemudian di current user ini, hiki current user, lalu software, Microsoft, Windows, current version, dan di sini ada policies, lalu Explorer. Di sini kita tambahkan string baru, yaitu di Word dengan nama start menu log off. Dan datanya adalah 1. Oke. Dan agar Windows tidak dapat dimatikan, kita kembali ke regedit. Kemudian di hk current user, control panel, dan desktop. Di sini kita cari power off active. Jika tidak ada, bisa kita tambahkan. Dan kita rubah stringnya menjadi 1. Oke. Nah, pengedit dan regedit hanya berfungsi setelah komputer tidak start. Kemudian agar start menu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dirubah, juga dilakukan melalui regedit, yaitu dari current user, lalu software, kemudian Microsoft, Windows, current version, policies, dan Explorer. Nah, di sini kita masukkan di Word dengan nama no change start menu. Oke. Cukup. Dan value-nya 1. Oke, dan selanjutnya adalah agar display properties tidak bisa dibuka. Masih di Microsoft Windows, current version, policies, namun dia di system. Kemudian buat key baru bernama system. Ini kita keyword kembali dengan nama nodiscpl. Dan isinya juga 1. Oke. Kita refresh.
Dan untuk menonaktifkan test manager, kita kembali ke regedit. Lalu di current user, software, Microsoft Windows current version, policies, kemudian sistem. Di sini kita buat di Word baru dengan nama disable task manager. Dengan value-nya 1. Oke. Dan agar registry juga tidak dapat diakses, regedit, kita buat di Word lagi dengan nama disable registry tools. Ya. Dan cukup di regedit. Dan untuk membatasi kapasitas harddisk yang dapat digunakan user di Explorer, drive yang ingin dibatasi, dan properties, kuota, ini show kuota settings, kemudian ini enable, dan ini adalah limit space-nya 400 MB, kita rubah ke 400, ini adalah untuk warningnya. Kemudian kita oke, dan oke. Dan untuk mematikan fitur autoplay, kita masuk ke regedit. Kemudian di current user, software, Microsoft Windows current version, policies, dan Explorer. Di sini kita tambahkan baru di Word, yaitu no drive type autorun. Jika stringnya sudah ada, bisa kita langsung rubah saja dengan value datanya 1. Oke. Dan agar tidak dapat diganti screensaver, masih di current version, policies, kemudian system. Buat key bernama sistem itu di sini, kemudian disk CPL sini 1 sudah. Lalu untuk membuat agar user tidak dapat mengakses internet, kita menggunakan gpedit. Lalu masuk ke user configuration, administrative template, kemudian system, internet communication, lalu restrict internet communication. Di enable dan oke. Dan user sudah tidak dapat mengakses internet. Sekian untuk tugas pendahuluan praktikum 1 dan terima kasih.